Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini seri yang ke-18. Tema kita adalah meniru sholat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, nah ternyata kita sholat yang khusyuk, sholat wajib. Khusyuk itu wajib, sudah kita pahami. Nah, akhirnya kita belajar tentang sholat khusyuk itu. Nah, ternyata apa kata orang tentang sholat khusyuk? Macam-macam. Sepengetahuan saya ada lebih dari 40 macam kata orang tentang sholat khusyuk ini. Ya sudah, mereka mengatakan apa saja. Yang penting kita niru aja, meniru sholat Rasulullah SAW, meniru kehusuannya Rasulullah SAW, meniru sholat khusyuknya Rasulullah SAW. Itu yang penting buat kita. Nah ternyata sholat khusyuk Rasulullah itu mudah dan sederhana. Ya. Seperti apa mudah dan sederhananya itu? Nah, mari kita saksikan slide berikut ini untuk kita tiru. Ya, untuk kita tiru bagaimana salat khusyuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita lihat. Ini kita lihat di dalam hadis mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Artinya kita mau sholat meniru sholatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah sangat khusyuk sholatnya, kita juga meniru sholat khusyuknya Rasulullah SAW. Ya ternyata kita melihat Rasulullah SAW, dia melaksanakan sholat dengan khusyuknya itu, yang pertama Rasulullah itu membaca, ada yang dibaca, ya ada yang dibacanya itu. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah, yang wajib itu surat Al-Fatihah. Ya umumnya kita sudah sama, ya minimal surat Al-Fatihah kita sama, kita baca juga. Ya jadi sama. Nah yang kedua, tubuhnya digerakkan, kita bergerak. Ada duduk, ada berdiri, ada ada ruku dan sebagainya, ada sujud. Nah, tubuhnya digerakkan. Nah, kita umumnya sudah sama dan itu sudah meniru sholat Nabi. Jadi yang dibacanya sudah sama dan yang digerakkan juga sama. Seharusnya sama. Oke, dua yang juga sama nih. Nah, yang ketiga, Rasulullah SAW itu paham. Nah, Rasulullah itu paham, nah ini dipahami, ya dipahami. Apa yang dibaca dalam bahasa Arab itu Rasulullah paham. Ya, artinya yang dipikirkan oleh Rasulullah itu artinya maknanya benar-benar paham. Nah, menggunakan akal pikir ini namanya tafakur. Ya, ini namanya tafakur. Nah, sedangkan kondisi kita banyak yang tidak paham, ada yang paham, ada yang tidak. Nah sekarang kalau kita tidak paham berarti tidak sama. Nah sekarang harusnya kita samakan. Harusnya kita sama. Ya artinya kita bertafakur juga. Namanya tafakur. Ya atau menggunakan akal pikir. Kemudian Rasulullah itu pada saat sholat menjiwai. Terjiwai betul sholatnya itu. Dihayati. Nah, sedangkan kita lagi sholat pikirannya kemana-mana, jiwanya kemana-mana. Nah, banyak yang seperti itu. Ya, jadi itu tidak sama. Nah, sekarang kita harus samakan. Ya, kita harus sama, namanya tadabbur, itu dihayati. Yang dibaca itu dihayati. Sehingga kita sama dengan Rasulullah. Nah, ini namanya tadabbur. Nah, kemudian Rasulullah itu sholatnya dengan tenang. Dengan tenang ini, ketenangan atau dengan tenang, nah ini namanya tumakninah.
Nah, sedangkan kebanyakan orang, ya banyak di antara kita yang tidak tenang sholatnya, buru-buru, ingin cepat, pokoknya asal sholat saja dan sebagainya. Jadi ini tidak tenang. Nah, kalau gitu seharusnya bagaimana? Tiru sholat Nabi dengan tenang, namanya tumaninah. Nah, karena inilah sahabat, kita meniru sholat Nabi itu, ya betul-betul pada saat kita sholat, kita dalam keadaan tenang, namanya tumaninah. Kita mengerti yang diucapkan, memahami sekali, namanya tafakur. Kemudian kita menghayati dan menjiwai, namanya tadabbur. Nah, inilah kita mengikut sholat Nabi. Ya, mengikut sholat Nabi. Metode 3T, caranya tumaninah, tafakur, dan tadabbur. Jadi dengan begitu, kita 5 kita lakukan. Ada yang dibaca, Al-Fatihah sama dengan Nabi, ada yang digerakkan, ya bergerak sholatnya, ruku, sujud dan sebagainya. Ada yang dipikirkan, pikirannya itu memahami sekali, bekerja juga pikirannya. Ada juga jiwanya bekerja untuk menghayati dan dilakukan dengan tenang. Nah, inilah salat khusyuknya Rasulullah, dan kita meniru salat khusyuk Rasulullah. Ya, jadi walaupun kata orang begini, kata orang begitu, kata orang begini, nah kita tiru salatnya Rasulullah atau salat khusyuknya Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.